Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya, dan sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai bukti bahwa kami bersandar kepadamu, kami bersandar pada kehendak-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan berkuasa atas hidup kami, agar kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai ayatnya ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering menonton film dua kelompok yang saling bermusuhan, kemudian tiba-tiba memutuskan untuk bersekongkol menghancurkan salah satu kelompok musuh mereka yang sama. Mungkin saja musuh mereka itu adalah kelompok yang lebih kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Maka kedua kelompok ini bersepakat bersekongkol untuk sementara waktu, dan mereka bersatu untuk menghancurkan kelompok yang kuat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam teks yang barusan kita baca. Dua kelompok yang sebenarnya tidak pernah akur, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kedua kelompok ini seringkali bermusuhan karena mereka memiliki doktrin dan gaya hidup yang berbeda. Tetapi untuk saat itu mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mereka bersatu dan sama-sama ingin menjatuhkan Yesus dan ingin membunuh Dia di saat ada kesempatan. Di dalam teks yang kita baca, mereka mencoba Yesus dengan meminta tanda kepadanya. Tetapi Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. Yesus menjawab mereka di ayatnya yang kedua dan ketiga. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat membaca tanda-tanda langit untuk mengetahui apakah hari ini akan hujan atau tidak. Mereka tahu hal-hal yang kecil dengan detail, dengan akurat. Tetapi untuk hal-hal yang lebih penting, mereka gagal melihat tandanya. Yesus seringkali menunjukkan tanda di depan mata mereka, persis di depan mata mereka. Tetapi mereka masih meminta tanda. Ini sebuah penghinaan kepada Tuhan, kepada Yesus, karena kedegilan hati mereka. Mereka telah menyaksikan pengakuan Yohanes Pembaptis. Mereka juga menyaksikan orang buta dapat melihat. Mereka juga menyaksikan orang lumpuh berjalan. Mereka menyaksikan orang sakit disembuhkan. Orang kerasukan setan diselamatkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Tanda apa lagi yang mereka minta dari Tuhan Yesus? Yesus pun menjawab mereka dengan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka tidak akan diberikan tanda lagi selain daripada tanda Yunus. 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Demikian juga Yesus Kristus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah tanda terakhir yang Yesus tunjukkan kepada mereka, bahwa Ia bangkit dari antara
orang mati. Dan inilah tanda terakhir juga yang akan Yesus berikan pada akhir pelayanannya di dalam dunia ini untuk menebus dosa kita manusia. Dalam kehidupan ini saudara, banyak orang Kristen yang bersifat seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka menuntut Tuhan Yesus untuk memenuhi standar mereka agar mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menuntut Sang Pencipta bersikap adil, tapi mereka menolak keadilan Sang Pencipta. Mereka menuntut Sang Pencipta bermurah hati kepada mereka, tapi hati mereka sangat mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka menuntut Allah menjadi Allah yang bermukjizat, tetapi mereka tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang berilmu tetapi tidak beriman kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi generasi yang mengimani Allah berdasarkan rumusan teologi tanpa iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fondasi perjalanan hidup kita bukan pada tanda dan mukjizat, melainkan pada iman kita kepada Kristus Yesus. Sehingga dalam keadaan terhimpit apapun, kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk menunjukkan kedahsyatan kuasa-Nya. Biarlah kita ingat kubur yang kosong, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan, yang menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia, memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepada Dia. Kiranya ini menjadi fondasi iman kita di dalam menjalani hari-hari kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus